jalan-jalan di pagi hari. Tidak lupa membeli sarapan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Highlight Koarmada 1. Rangkuman berita sepekan Koarmada 1 hadir bersama saya Serda Rikza. Dan saya Serda Subhan. Berikut liputannya. Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma dalam hal ini diwakili Kasko Armada 1 Laksma TNI Sawa memimpin acara halal bihalal keluarga besar Ko Armada 1 bertempat di lapangan Mako Armada 1 Selasa 2 Mei 2023. Acara diawali dengan apel khusus dengan amanat Pangko Armada 1 yang dibacakan oleh Kasko Armada 1. Beliau menyampaikan halal bihalal merupakan tradisi baik dan telah lama dilaksanakan dari generasi ke generasi dan sudah menjadi tradisi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah apel khusus, dilaksanakan halal bihalal dengan bersalaman antara seluruh pejabat, prajurit, PNS, dan Jalasena Sri Armada 1. Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS mewakili TNI Angkatan Laut dengan PT Adara Jala Samudra di hadapan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Gedung Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan PKS ini dilaksanakan dalam rangka normalisasi dan pendalaman alur laut daerah latihan TNI Angkatan Laut di Pantai Todak, wilayah Kerja Lanal Dabu Singkep, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Batam, jajaran Koarmada 1. Di akhir masa libur Idul Fitri, terjadi musibah tenggelam akibat terseret ombak di Pantai Panjang Bengkulu yang menimpa 6 warga asal Palembang Selasa 2 Mei 2023. Prajurit Lanal Bengkulu Lantamal 2 Padang jajaran Koarmada 1 beserta tim SAR setempat segera aksi gerak cepat melaksanakan pertolongan. Hasil dari kegiatan tersebut, 1 orang dapat diselamatkan dan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk penanganan lebih lanjut. Dalam rangka menjaga tali silaturahmi, Pangko Armada 1 diwakili Kasko Armada 1, Laksma TNI Sawa, didampingi Nyonya Ani Sawa, menghadiri kegiatan halal bihalal bersama Forkopimda Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Kompleks Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjung Pinang. Acara halal bihalal dipimpin oleh Gubernur Kepri, Haji Ansar Ahmad. Kegiatan diawali dengan lantunan sholawat Nabi Muhammad SAW, sambutan, ramah tamah, dan ditutup dengan bersalam-salaman. IMDEX International Maritime Defense Exhibition and Conference Asia 2023 diselenggarakan di Changi Exhibition Center, Singapura dan dibuka pada tanggal 3 Mei 2023. Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta PJU Mabesal menghadiri kegiatan tersebut. TNI Angkatan Laut mengirimkan 3 delegasi KRI buatan anak bangsa, yaitu KRI Gusti Ngurah Rai 332, KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, dan KRI Halasat 630, di mana 2 unsur terakhir merupakan jajaran Koarmada 1. Keikutsertaan KRI merupakan perwujudan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kerjasama dengan negara sahabat dan menumbuhkan kemandirian pemenuhan alutsista. Kegiatan ini juga sebagai ajang promosi produk dalam negeri, pariwisata, dan budaya Indonesia. Koarmada 1 mengirimkan Kapus Kodal Koarmada 1 Letkol Laut Pelaut Robianto sebagai delegasi dalam Latma Marix atau Maritime Information Sharing Exercise di situ Center Changi Naval Base, Singapura. Marix adalah latihan terkait info sharing yang diselenggarakan setiap 2 tahun oleh Republic of Singapore Navy. Dan kali ini diikuti kurang lebih 160 peserta dari 37 negara dari tanggal 3 sampai dengan 5 Mei 2023. Berbagai isu dibahas dalam kegiatan latihan ini mencakup 6 kategori, yaitu fraud atau theft, robbery and piracy at sea, contraband and weapon smuggling, maritime incident, IUUF atau illegal, unregulated, unreported fishing, irregular human migration, and maritime terrorism. Di tengah Indeks 2023, Pangko Armada 1 terima kunjungan senior minister Singapura dan adakan bilateral meeting dengan US Navy. Masih dalam Indeks 2023 di Singapura, Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma didampingi Komandan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, Kolonel Laut Pelaut Bayu Dwi Caksono, dan Direktur Pemasaran PT PAL
Bapak Wilco Zainar menerima kunjungan senior minister Singapura, Mr. Teo Shih Hien beserta rombongan di KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Pada kesempatan IMDEX 2023 ini juga, Pangko Armada 1 Laksda TNI Erwin S. Ali Dharma mengadakan bilateral meeting dengan Rear Admiral Anthony Rossi, Direktur Navy International Program Office atau NIPO US Navy, atas nama TNI AL. Pangko Armada 1 mengapresiasi kerjasama militer yang terjalin baik antara TNI Angkatan Laut dengan US Navy melalui ODC di bidang pendidikan, pelatihan dan penawaran alutsista termasuk melalui program Foreign Military Sale (FMS). Kerjasama antara kedua angkatan laut negara sahabat ini diharapkan semakin ditingkatkan di masa mendatang, sehingga dapat menambah capacity building personel TNI Angkatan Laut serta meningkatkan jalinan pertemanan antar personel kedua angkatan laut negara sahabat. KRI Siribua 859 melaksanakan pemeriksaan terhadap MV Messenger 8 yang terdeteksi oleh Pusinformar TNI mengalami kandas di perairan barat Pulau Datu, Kalimantan Barat. KRI Siribua 859 melaksanakan deteksi secara visual dan kapal bendera Hong Kong tersebut kandas dengan kondisi kapal miring ke kanan tanpa ada tanda pencemaran di laut. Setelah tim VBSS KRI Siribua on board pemeriksaan, didapati kondisi kapal, awak, dan muatan dalam keadaan aman. Selanjutnya dikoordinasikan dengan KSOP Pontianak untuk penanganan lebih lanjut. TNI Angkatan Laut evakuasi korban kebakaran KMP Royce 1, unsur Koarmada 1 KRI Lauser 924 dan KRI Kurau 856 bersinergi dengan Lanal Banten dan aparat setempat mengevakuasi korban kebakaran KMP Royce 1 yang terbakar saat melintas Pulau Tempurung, Banten, Sabtu 6 Mei 2023. Pelaksanaan evakuasi berlangsung sampai dengan pukul 19.30 malam dengan seluruh penumpang dapat dievakuasi dan yang mengalami luka mendapat penanganan medis. KMP Royce 1 kemudian dilego-jangkarkan di sekitar Pulau Tempurung demi keamanan dan keperluan investigasi. Penyelundupan narkoba seberat 6 kg dari Malaysia berhasil digagalkan tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Asahan dan mengamankan tersangka satu orang, tersangka inisial Z 42 tahun. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Aan Prana Sebayang dalam konferensi pers menyampaikan kejadian berawal adanya informasi akan ada penyelundupan narkoba menggunakan perahu nelayan. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapati sebuah perahu dengan satu orang pengawal yang ketika digeledah, ditemukan sebuah ransel berisi 4 bungkus plastik kristal putih sekira 6 kg yang diduga sabu. Demikian highlight Koarmada 1. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi seputar TNI Angkatan Laut hanya di YouTube Koarmada 1.